Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa dan dosen ekonomi syariah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ada satu poin yang menarik, insya Allah eh, akan saya disampaikan, yaitu mengenai praktek profesi lapangan. Teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini semester depan, eh, semester depan itu berarti adalah semester 5, ya, yang akan dilalui oleh mahasiswa ekonomi syariah. Oleh karena itu, ada bagian yang harus disampaikan. Harus ada yang disampaikan, yaitu berupa bagaimana pedoman atau panduan dalam pelaksanaan PPL. Namanya PPL, ya, Praktek Profesi Lapangan. Nah, di sini ada dokumennya, ya, dokumen yang harus eh, yang akan digunakan, ya, yang akan digunakan di dalam prosesnya itu, ya. Ini dokumen praktek PPL-nya, ya, yang insya Allah sedang direview oleh tim, ya, oleh tim di eh, LPM P2MI maupun juga Wakil Ketua 1. Baik, Alhamdulillah, binikmatillah, Bapak akan menyampaikan sedikit. Mungkin nanti kalau ada perubahan akan kita, ya, insya Allah tidak akan banyak, ya, tidak akan banyak. Jadi di sini ada kita daftar isi dulu, ya. Jadi di sini ada latar belakangnya, latar belakang pendahuluan, kemudian landasan filosofinya, kemudian standar penjaminan mutunya, kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaan. Ini bab 4 inilah yang sangat eh, perlu, ya, diketahui. Tapi sebelumnya ini juga harus tahu juga, ya. Kemudian bagaimana kemitraannya. Kalau ini nanti konversi, ya, saya kira tidak perlu. Nanti bisa dibaca-baca saja. Kalau memang diperlukan nanti kita bahas. Kemudian bagaimana apa saja kemitraan dan jaringan profesionalnya, ya, dan juga sistem penilaiannya dan bagaimana pelaporan-pelaporannya. Dari sekarang sudah kita akan mulai sebarkan surat untuk melakukan praktek magang dari sekarang. Jadi eh, teman-teman yang sudah siap, ya, masuk semester 5 nanti silahkan datang ke tempat-tempat yang akan dituju, ya, tempat praktiknya. Baik, ada pendahuluan. Nah, jadi memang PPL ini merupakan transformasi yang harus ada bagi mahasiswa. Pengalaman, intinya adalah pengalaman. Ya, jadi eh, pengalaman di dunia kerja, pengalaman di dunia kerja, dunia tempat mahasiswa itu mengasah teori-teori yang sudah didapatkan, gitu, ya. Nah, tentunya ada dasar hukumnya. Nah, di sini, ya, Undang-Undang Nomor 12, ya, kemudian peraturan-peraturan, keputusan menteri, ya, dokumen statuta STI Sirajul Falah Bogor, kemudian dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk teman-teman mahasiswa itu berkompetisi, ya, berkompetensinya itu lengkap, gitu. Tidak hanya teori tapi juga praktik. Karena situasi sosial budaya itu kan selalu berubah-ubah, ya, termasuk dunia kerja secara global, ya. Adapun praktiknya di industri keuangan ini juga perlu, ya, dan juga poin mengasah kepemimpinan, ya, kemandirian dan jiwa wirausahanya ini, jiwa wirausaha syariah itu di lapangan, teman-teman, ya. Dan nanti akan ada banyak kolaborasi kita. Ada kolaborasi eh, yang dibangun untuk ekosistem ekonomi syariah. Nah, teman-teman semua dirahmati Allah. Jadi tentunya pasti ada manfaat bagi mahasiswa, ya. Pengalaman langsung, keterampilan hard skill, ya. Apalagi di bagian marketing, keren. Bisa tahu produk-produk, ya, nanti yang lebih bagus, ya. Dan juga nilai spiritual. Nah, bagi dosen, bagi mitra usaha juga ada ini, ya, untuk manfaatnya.
Ini landasan teologisnya, nanti bisa dibaca ya. Bagaimana Al-Quran, ya, Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, hadisnya, hadis riwayat Tabrani, dan juga tanggung jawab terhadap ilmu yang diperoleh. Karena akan diminta pertanggungjawaban ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini amanah gitu. Oke, kita dorong supaya mahasiswa itu untuk bekerja dengan penuh semangat, tanggung jawab ya. Alhamdulillah. Oke, ini keilmuannya bagaimana? Tauhid, ada adalah maslahah, amanah ihsan, dan khalifah fil ar. Nah, teman-teman semua ya. Ini filosofinya. Nah, adapun visinya ini ya, mewujudkan kegiatan PPL ini Islami, inovatif, kolaboratif untuk mengembangkan kompetensi ekonomi Muslim yang berjiwa wirausaha syariah mandiri dan berdarah saing nasional. Gitu ya. Ini visi ya, karena ini nanti sesuai dengan visi Prodi ya, visi Prodi. Oke, kita eh, ah, langsung saja ya, kita langsung saja dan mekanisme prosedurnya. Nah, ini yang penting nih ya. Status akademik mahasiswa itu terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi ekonomi syariah STI Sirajul Falah Bogor. Jadi eh, mahasiswa aktif gitu ya. Jangan sampai nggak pernah masuk, nggak pernah masuk-masuk gitu. Nah, mulai dari sekarang harus masuk aktif gitu ya. Apalagi ini ada beban kreditnya sudah menempuh 80 SKS. Jadi 5 semester itu. Kalau yang belum, ayo segera. Segera hubungi dosen, segera hubungi ke kampus, kemudian supaya cepat prosesnya untuk nanti PPL. Nah, nanti eh, dapat rekomendasi resmi dari DPA atau Ketua Program Studi dari Bapak juga bisa ya. Nah, inilah landasan etika ya. Tidak sedang mengalami sanksi akademik. Oh ya, Insya Allah tidak ada ya. Oke. Jadi bagaimana prosedurnya? Nah, sosialisasi kepada manusia. Nah, ini ya, nanti Bapak akan sosialisasi ulang ya, kegiatannya Bapak akan kumpulkan via online ataupun offline bentuk kegiatannya. Ini awalan dulu nih, supaya teman-teman bisa, misalkan dari awal ini sudah mulai mencari tempat di mana nih yang akan dituju sebagai PPL. Boleh ya. Kemudian juga pengajuan permohonan oleh mahasiswa mengisi formulir pendaftaran resmi yang disediakan oleh program studi. Nah, nanti akan ada formulirnya, pendaftarannya, disediakan oleh program studi, insya Allah. Dan akan didaftarkan kepada akademik, gitu ya. Kemudian ada eh, setelah itu proposal. Nah, proposal kegiatannya apa saja nih, ya, supaya sesuai dengan pembelajaran lulusan, ya, capaian pembelajaran lulusan. Nah, kemudian setelah itu baru diseleksi. Nah, dan akademik untuk memvalidasi proposal profil mahasiswa. Penetapannya melalui penerbitan surat tugas resmi bagi mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi untuk ditempatkan pada instansi mitra. Ya, jadi kita akan terbitkan surat tugas resmi. Baru kalau sudah ini oke, kita terbitkan surat tugas resmi bagi mahasiswa yang dinyatakan lolos. Ya, sebenarnya lolos semua ya. Sebenarnya lolos semua ya. Yang penting daftar dulu lah ya, daftar dulu. Nah, nanti eh, tapi yang akan Bapak sampaikan hari ini adalah awalannya ya. Nanti juga ada DPL-nya, dosen pembimbing lapangannya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk kemitraannya. Kemana saja ini kemitraannya ya? Nah, kemitraannya bisa di Lembaga Keuangan Syariah BMT, Bank Syariah, ya, Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah bisa, ya. Eh, Tidak harus analis keuangan, marketing pun bagus. Ini keren, ya. Di lapangan, kemana-mana, nggak apa-apa, ya. Kalau di dalam kantor khawatirnya disuruh motokopi ngeprint malah ya. Takutnya begitu ya. Nah, tapi kalau di lapangan, keren banget, keren. Termasuk di lembaga pemerintah dan di SWAF, Basnas,
lembaga amil zakat, LAS, Kemenak, Pertais, ya. Ini bagus nih, menghimpun zakat ke masyarakat, membina, wah keren, boleh. Kalau ada di Kota Bogor atau dimanapun yang ada Basnas daerahnya itu datang langsung boleh. Bawa surat, nanti kalau ada apa silahkan datang. Termasuk sektor UMKM halal. Wah, ya. Ada nggak usaha mikro ya seperti binaan masjid atau pesantren? Ini terafiliasi dengan pesantren, terafiliasi dengan masjid gitu. Ya. Ataupun koperasi syariah, binaan ini ya dan unit bisnis halal juga boleh, ya. Nah, ini proyek kewirausahaan. Nanti pendamping sertifikasi halal dan manajemen bisnis Islami. Itu bisa. Kemudian pendidikan dan organisasi profesi. Nah, pesantren mitra, sekolah Islam, ya, dan juga sama. Menjadi apa? Mengajar literasi ekonomi syariah, pertukaran pelajar dan seminar profesional. Ini juga boleh dilakukan. Ya, tapi kok topiknya adalah literasi ekonomi syariah. Pertukaran pelajar ini maksudnya apa? Ya, nanti masuk ke kampus-kampus yang lain tentang ekonomi syariah. Nanti magang di situ. Ya, magang ya, magang. Ataupun seminar profesional. Oh, saya ingin membuat seminar profesional ya tentang ekonomi syariah di mana-mana, gitu. Itu boleh juga ya. Tapi harus ada mitranya. Bisa pesantren, sekolah Islam, masyarakat ekonomi syariah, ini perkumpulan atau IAEI ya. Jadi ini ikatan ikatan ahli ekonomi Islam ya, ataupun perguruan tinggi mitra bisa. Mau mau magang di kampus mana boleh. Kalau mau magang di kampus ya. Nah, tentunya pasti ada adab ya di sini ya. Ini paling penting, amanah, adil, suka bermusyawarah, maslahah, dan ada profesional. Gitu ya. Keren. Oke. Nah, untuk sementara itu dulu ya. Untuk lain-lainnya, penilaian dan sebagainya nanti kita bahas di eh, apa selanjutnya ya. Untuk pelaporan dan lain sebagainya juga sama, insya Allah ya. Begitu ya, teman-teman semua dirahmati Allah. Ini untuk awalan. Nanti Bapak akan share surat itunya, surat untuk eh, ke tempat magang ya. Dari bulan Mei sudah mulai gerilya, jadi nanti pas bulan Juli itu sudah selesai magang gitu ya. Nanti waktunya, durasinya nanti kita tentukan. Oke. Demikian kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.